hidup di lumur berkat ilahi. Hidup berlumuran berkat ilahi. Hiduplah berlumuran berkat ilahi. Apa maksudnya hidup berlumuran berkat ilahi? Kita harus tahu, di dalam dunia ini ada dua kriteria orang. Orang yang hidup di dalam naungan ilahi atau orang yang hidup di dalam naungan iblis. Orang yang hidup di dalam naungan iblis, walaupun kelihatannya dia diberkati iblis, kelihatannya hidupnya baik-baik saja, tetapi di balik layar ada iblis yang menantikan kematiannya, yang menantikan dirinya untuk menjadi mangsa dari iblis itu. Sedangkan orang yang hidup di dalam naungan ilahi, ada berkat ilahi yang selalu tercurah dari surga. Ada berkat ilahi yang tercurah dari surga, sehingga memberkati orang itu terus menerus dan berkelanjutan. Jadi berkat ilahi itu berkatnya terus menerus dan berkelanjutan, berbeda dengan berkatnya iblis. Orang kalau pakai berkatnya iblis, kalau hidup dengan berkatnya iblis, ada maunya loh iblis itu kalau memberkati manusia. Paling-paling manusianya harus menghambakan dirinya pada iblis. Manusianya harus tunduk pada iblis. Manusianya harus mengikuti persyaratan iblis loh ya. Contoh-contoh. Ada orang buka warung makan. Dia menggunakan berkat dari iblis, menggunakan naungan iblis. Akhirnya dia pakai penglarisan. Dan iblis akan minta, wah aku minta tumbal 1 tahun 1 tumbal akan saya bunuh di depan warung kamu lewat jalan raya gitu. Itu adalah perjanjian antara manusianya dan iblis. Dan itu merupakan dosa besar. Karena iblis itu tidak akan semudah itu untuk memberkati manusia. Iblis itu membenci manusia. Itu kenapa di dalam kitab suci dikatakan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, mematikan, atau membinasakan. Jadi iblis itu datang untuk mencuri, membinasakan, dan mematikan saja. Kitab suci tidak pernah berkata, iblis datang akan menyerupai Allah. Iblis akan memberkati terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi di dalam kitab-kitab suci tidak ada yang mengatakan kalau iblis itu sukarela membantu manusia. Gak ada. Iblis tidak akan semudah itu membantu atau memberkati manusia. Karena iblis itu membenci manusia. Itu kenapa saya secara pribadi, saya lebih fokus pada kitab suci saya, ajaran kitab suci saya. Saya tidak cenderung melihat iblis. Jadi berkatnya iblis itu dengan syarat. Berkatnya iblis itu bersyarat. Tapi berkatnya Allah, berkat ilahi itu tanpa syarat. Dan orang yang diberkati oleh Allah, orang yang mendapatkan berkat ilahi itu, berkatnya itu akan melimpah-limpah. Kalau katanya tuh berlumuran berkat, kata berlumuran aja itu katanya nempel. Berkatnya itu nempel terus. Berkatnya itu ngeresep terus. Jadi kita tuh harus bisa hidup di dalam berkat ilahi. Jadi berkat ilahi itu nempel terus. Berkatnya itu sampai ngeresep terus ke dalam hidup kita. Udah deh, buang aja tuh berkatnya iblis, buang aja naungan iblis. Karena iblis itu hanya bersiasat saja. Iblis itu hanya menipu. Iblis sebenarnya nggak mau memberkati manusia, tetapi iblis menipu manusia dengan seakan-akan dia memberkati manusia, supaya manusia itu meninggalkan ajaran Tuhan, supaya manusia itu jauh dari Tuhan dan lebih mengandalkan iblis. Kalau khusus aku pribadi, aku buang tuh kuasa iblis, aku buang kuasa kegelapan, aku buang berkat iblis. Aku nggak butuh iblis, aku nggak butuh berkatnya iblis. Karena aku tahu Allahku jauh lebih mampu daripada iblis.
Sama, kalian harus seperti itu juga. Buang semuanya tentang iblis, fokus pada Tuhan. Kalau orang-orang masih takut dengan setan-setan, gentayangan, pocong, genderuwo atau yang apa gitu ya, jujur, seumur hidup aku tuh digentayangin tuh nggak pernah. Seumur hidup aku ngelihat penampakan seperti pocong di depan mataku itu nggak pernah. Karena apa? Aku tahu kuasa setan, kuasa iblis dipatahkan. Tidak akan ada iblis yang berani menampakkan dirinya di hadapanku. Tidak ada kuasa iblis yang mampu menampakkan diri di hadapanku tanpa izin Tuhanku. Karena aku tahu Tuhanku akan selalu menjagaku. Sama, kalian harus seperti itu. Kalian jangan suka bermain-main dengan iblis. Nanti kalian akan masuk ke dalam jurang iblis. Kalian akan dibinasakan oleh iblis. Banyak ya orang itu pakai kembang gitu ya, pakai kembang nyekar atau ziarah pakai kembang, pakai dupa, kemenyan gitu ya. Banyak orang yang melakukan ritual-ritual gitu ya, pakai kembang, pakai kemenyan gitu ya. Itu semua adalah lingkaran iblis. Itu semua adalah tipu daya iblis supaya mereka mendapatkan berkat dari iblis. Tapi saya tekankan, kalian semua akan binasa di dalam dosa kalian karena kalian bersekutu dengan iblis. Tinggalkanlah persekutuanmu dengan iblis. Lupakan iblis, buang iblis jauh-jauh. Gak ada lagi iblis di dalam hidup saya. Karena iblis tidak pernah saya kenal dan saya menolak segala tipu daya iblis. Saya lebih fokus pada Tuhan saya, lebih fokus pada ajaran saya. Kalian harus percaya Tuhan itu lebih mampu memberkati kita daripada iblis. Kalian tuh gak perlu pakai penglarisan, pakai ilmu pelet, ilmu pengasihan, guna-guna apalah itu, atau semar mesem, atau jaran goyang apa itu. Itu adalah ilmu-ilmu iblis. Itu adalah ilmu-ilmu sesat. Itu adalah ilmu-ilmu kegelapan. Kalian ujung-ujungnya akan dimusnahkan atau dimatikan iman kalian oleh iblis. Karena apa? Iblis itu tipu dayanya tuh luar biasa. Iblis itu lincah sekali berbicara. Iblis itu berbicara di hadapan orang-orang tuh lincah. Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai terkena tipu daya iblis. Percayalah, berkat Tuhan, berkat ilahi akan membuat kita mujur. Akan membuat kita selalu bejo, dan bejo. Hidup kita akan selalu disertai dengan berkat ilahi. Jadi kita nggak perlu tuh ritual-ritual aneh-aneh, nggak perlu pakai dupa-dupaan, nggak perlu pakai kemenyan-kemenyanan, nggak perlu pakai kembang-kembangan hanya untuk ritual-ritual yang aneh. Nggak perlu tuh ziarah harus pakai kembang, air kembang kayak atau kemenyan atau dupa untuk orang yang sudah mati, nggak perlu. Nggak perlu mendoakan orang mati dan nggak perlu kita minta doa-doa orang mati. Lalu dia udah mati, udah jadi tanah kok. Yang perlu kita fokuskan, kita fokus pada Tuhan. Kita fokus pada ajaran Tuhan. Kalau kita berziarah sebatas kita mengingat saja, kita hanya sebatas mengingat saja, tanpa orang yang ada di dalam kubur itu, tanpa orang yang berjasa yang sudah mati itu, kita tidak bisa seperti ini. Kita mengingat saja, menggugah memori kita. Kalau kita bisa seperti ini, itu ada orang yang berjasa di hidup kita. Dia yang sudah memberikan kasih sayang kita, dan dia sudah dengan tulus merawat kita seperti orang tua, simbah gitu. Jadi ziarah itu fungsi utamanya tuh menggugah memori, mengingatkan kita kembali akan orang-orang yang berjasa di hidup kita. Bukan malah datang ke kuburan minta doa-doa sama orang mati. Kayak orang Jawa bilang ya, "Mbok, ewang-ewang ono aku, anu berkat ono aku, Mbah, dongono aku supaya nih lancar rezekiku," gitu ya. Atau seperti orang Jawa tuh kalau bilang doa-doa ke orang mati. Orang yang sudah mati itu nggak butuh doa. Ngapain kita berdoa untuk orang mati? Berdoalah kepada sesama yang masih hidup. Karena orang yang sudah mati, dia sudah tidur selamanya, dia sudah tenang. Dia sudah kembali ke rumah Bapa.
dia kembali kepada Allah Sang Maha Kuasa. Kita nggak usah terlalu sibuk doa-doa atau berdoa-doa untuk orang mati, atau meminta-minta doa untuk orang mati. Karena apa? Itu semua adalah bentuk tipu daya iblis, supaya kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, supaya kita bengkok ke kanan, bengkok ke kiri, supaya jalan kita tidak lurus menuju surga di dalam ajaran yang benar. Iblis membuat kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Itulah tipu daya dan siasat iblis yang sangat-sangat luar biasa. Jangan sampai kalian hidup di dalam berkat iblis. Jauhi iblis, tinggalkan iblis. Hiduplah di dalam berkat ilahi bersama Tuhan Sang Maha Kuasa.